Mau apa ya gini, revolusioner. Iki mau ngelok Taziah ya wis revolusioner banget. Dengan terbukti bahwa aku delok metu ning TV dia iki mau. Nah, paling mung dipathet-pathet ora ono suarane. Ya pathet terus iki. Pathet. Nganging terus ora ono suarane wah. Revolusioner banget ya untuk acara TV sekalipun. Nah, itu salah satu apa namanya yang diusulkan tidak beli dan segala macam ini tadi salah satu langkah yang konkret untuk ngomong revolusioner. Tapi sebenarnya juga sangat banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadi revolusioner. Bahkan diam itu juga revolusioner pada kondisi yang tepat. Ini terus terang aku naik mikir revolusioner jadi piye aku asli bingung karena petanya itu tidak jelas. Saiki misalnya gini, orang tuku neng Alfa orang nyebut aku orang tuku neng apa sih jejaring retailer lah. Itu kan intinya agar perputaran uang terjadi di antara masyarakat bawah. Terus kalau mau kita ngurut lagi ke belakang, sumber-sumber bahan yang ada di masyarakat bawah yang beredar di pasar itu berapa persen yang memang kita tumbuhkan sendiri, berapa persen yang sudah masuk proses mass production. Maksud saya begini kan, neng pasar ya ono sing dodolan saka barange dhewe, ono sing kulaan. Intinya kan sebenarnya kulaan. Kalau mau sumbernya kita mau ngomong retailer itu tadi kabeh kulaan ke yang kita sebenarnya juga tidak tahu kula ini sekolah Indonesia apa dudu suatu guru dia apa dudu. Kalau mau ngomong revolusioner pada tingkatan itu yang memang benar-benar revolusioner beneran, saya teringat obrolan dengan Pak Franky waktu itu. Nomor satu, ini untuk masalah pangan dan bahan-bahan yang bisa kita produksi sendiri ya. Nomor satu, mindsetnya harus diubah dulu bahwa kita memproduksi segala sesuatu bukan untuk dijual, tapi untuk memenuhi diri sendiri. Sisanya baru dijual. Paham ya maksud saya? Jadi nek tandur neng buri omah, tandur pabrik Lombok, nomor sisi orang itu tuku Lombok neng pasar. Kebutuhan Lombok dirinya sendiri dan sak kampungnya terpenuhi dhisik lagi dodolan neng pasar. Nah iki nek produksi Lombok, rumahnya sendiri belum terpenuhi, wis didodol neng pasar, engko tuku Lombok meneh neng pasar iki hubungannya lagi-lagi nanti akan memasukkan, kita akan ikut memasuki perputaran uang yang bocor-bocor ke kanan kiri itu. Nah, nomor satu, sebelum aplikasi ke yang lain, kita harus teliti untuk mindsetnya dulu menurut saya itu usulan yang sangat baik itu. Kalau misalnya kita punya mindset seperti itu, kayaknya orang perlu distributor orang pangan kita bisa terpenuhi sendiri kok. Sing desa kuwi produksi telo akeh, desa kuwi produksi pari akeh, iso jualan dan segala macam. Tapi itu pembahasan yang lebih lanjut lagi untuk mau ngomong detail. Tapi intinya nomor satu menurut saya mindsetnya dulu harus dijelaskan dan diteliti lagi. Paling ngono di sana tuh. Ya, yang diungkapkan Sabrang sebenarnya saya kira ini kan wis akibat gitu. Jadi sistem produksi rusak, maka produksinya macet, bahkan masyarakat tidak memproduksi apa-apa. Jadi sing didolke ya janjane itu produksi masyarakat itu sendiri. Ketika produksi macet, ya akhirnya rakyat hanya menjadi konsumen apapun, bahkan warung itu sendiri sebetulnya konsumen. Mergo ya DE ya dari barang-barang yang berasal dari retail production sih. Nah ini hubungan ming sing diomongke Sobari kuwi harus ketimbang
kuwi yo saiki ki anane ngono ki timbang tuku ngono tuku ngene tanggane dhewe wae. Kira-kira walaupun sebetulnya nek dusut-dusut ya sing dituku ya isih barangnya padha wae gitu dan sebagainya itu. Nah, ini persoalannya sejak dari memang sistem kehidupan produksinya sendiri sudah rusak. Itu salah satunya adalah ya kembali pada apa yang disebut tadi, nek ngomong kedaulatan pangan ki ya carane kabeh apa sing mlebu nang wetenge iki ora kabeh mergo dituku. Oke. Ya, mungkin Cak Nun ada komentar. Enggak, ini saya minta Sofyan maju. Sofyan ini punya, dia anak yang, dia pengusaha menengah bawah yang sangat rajin, sangat kreatif. Sama Purbalingga, teman-teman dari Purbalingga yang bikin knalpot. Mas Sofyan ini punya usaha-usaha di Carrefour, di berbagai tempat yang dia saya kira bisa ikut menjelaskan dan merespon apa yang saya tidak akan mengumumkan pendapat dulu sebelum pelaku langsung. Mas Ramadjo, nek kowe sing usaha ning kono kuwi njur krungu Pangeran Diponegoro iki mau. Aja perang iki mau kowe piye? Hitunganmu piye? Hitunganmu tentang putaran modal di sana sampai kepada pemilik yang kalau Carrefour yang orang Prancis itu berapa, terus yang kira-kira aplikatif dan accessible untuk rakyat kita sendiri berapa, gitu ya. Itu kan oke banget ya. Satu Carrefour itu kan banyak sekali. Mungkin Sofyan bisa apa aja deh pokoknya ngomong apa wae lah. Karena Anda pelaku langsung di situ di tengah hutan rimba kapitalisme yang tidak karu-karuan ini. Monggo ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya Sofyan. Saya kebetulan ada usaha di Carrefour dan beberapa mall itu, terutama untuk produk saya furniture mebel. Masalah kapitalis tadi, menanggapi dari Pak Sobar itu memang kalau kita anggap memang sangat kapitalis itu Pak. Saya itu bekerja sama dengan Carrefour itu dengan sistem bagi hasil. Kalau di situ itu untuk mereka itu hampir 40%. Jadi seandainya 1000 mereka 600, mereka 400, saya yang 600. Tapi kebetulan itu hampir semua produk itu, baik dari produk Unilever, seperti Unilever contohnya ya kayak sabun ya, sampo itu semua itu memang kena 40%. Dan semua Carrefour itu memang jadi masuk ke Indonesia itu sebenarnya cuma biasanya itu nama Carrefour mereka cari mall. Terus biasanya itu kalau pas bukaan pertama itu, jadi kita jualan selama biasanya itu 1 bulan. Nanti 1 bulan berikutnya itu tukar nota, terus 1 bulannya lagi itu baru ditransfer untuk UKM yang kecil. Tapi kalau untuk kayak Unilever itu bisa sampai 4 bulan baru ada pembayaran. Jadi memang kalau dikatakan menjajah, memang menjajah sekali itu. Terus tapi kalau untuk produk itu saya kira itu benar seperti kata Pak Toto itu, memang produk di mall maupun di toko-toko kecil itu hampir semua sama Pak. Hampir semua sama, sumbernya itu tetap sama. Memang kita itu belum begitu ya. Mungkin karena produknya itu sendiri digenjot dengan iklan yang sangat seperti sabun-sabun itu juga.
Tapi sebenarnya dari Indonesia sendiri yang produk kayak sabun, kayak produk rumah tangga yang berbagai macam, juga kayak knalpot, mungkin kayak itu memang ada sebenarnya. Kita kan sebenarnya juga ada ini di Indonesia itu. Yang saya pernah ikuti itu dari namanya IIBF, Indonesia Business Forum, itu yang ketuanya Pak Habib Trenggono. Itu beliau juga sangat ini menggerakkan produk cinta Indonesia, dan sudah banyak sekali produk-produk di Indonesia itu seperti sabun dan sebagainya macam itu. Cuma karena mungkin juga iklan juga mungkin untuk iklannya itu kurang gencar, jadi kita itu nggak tahu untuk produk-produk dari dalam negeri itu yang sebenarnya banyak sekali itu. Dan untuk produk itu dalam negeri itu banyak dipasarkan di contohnya kalau di sini itu di swalayan Flora itu ada itu, Flora dan Pamela. Karena yang punya Flora itu Pak Iskandar, itu adalah ketua IBF di Jogja ini. Ya, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ini Mas Sofyan sama Saudari ya. Ini kan seharusnya kita perlu ekonomi nih, yang bisa ngitung putaran uang semua itu. Jadi misalnya ini, sekali Mas Sofyan, upamane aku duwe duit, yo aku nggak gedung apik banget kayak ngono kae. Kalau Carrefour itu milik pengusaha dalam negeri bagaimana? Kue milih Carrefour apa milih gedungku misalnya itu ya? Satu pertanyaan. Nomor dua, yang dijual oleh Carrefour itu kan pragmatisme, untuk pragmatisme pasar. Jadi nomor dua gengsi dan kenyamanan. Jadi wong teko runu iki merasa lebih gengsi, merasa lebih enak, merasa lebih mudah, meskipun harganya lebih tinggi, kan gitu. Terus bangsa safety, sing dijual kuwi orang merasa di situ lebih bersih daripada di pasar dan seterusnya. Jadi sebenarnya dia jual psikologi. Nah sekarang sebenarnya dari seluruh putaran uang di satu Carrefour itu sebenarnya berapa prosentasenya untuk yang punya Carrefour yang Anda sebut menjajah tadi? Terus berapa untuk pengusaha-pengusaha yang masuk ke situ? Kan nek awake dhewe kan biasanya menyewa kenggon. Dan yang terjadi pada Carrefour kan bukan nyewa kenggon. Kalau nyewa kenggon kan tinggal sewa tempat. Ini kan enggak, bagi hasil kan. Bagi hasil, dan itu di situ kan letak unfairnya di situ. Terus nomor tiga, itu kan mestinya urusannya bupati, wali kota, gubernur. Kalau dia membiarkan investasi dari luar masuk ke kabupatennya, ke provinsinya atau ke kota madianya, kan mestinya wali kota atau gubernur, terserah siapa yang punya otoritas, bisa melakukan negosiasi, kan gitu kan? Bisa melakukan negosiasi, bisa bikin aturan. Orang yang sama buku nek kue orang kayak prosentase sakmene tinggal APBD umpamanya. Nah itu kan harus kita pelajari teman-teman sekalian. Nah ini kita harus mempelajari ini. Kita butuh ekonom, butuh kalau gitu saya akan bulan depan kalau ini kita perlukan, kalau Pak Sobari datang lagi kita akan datang ya. Catat ya. Jadi harus revolusioner syaratnya kita ya. Harus syaratnya gue. Gue nek burate kok gue dari ngomong revolusioner asu kayak ini ya. Itu. Saya kira kita butuh data. Saya akan cari data sama Sabra. Saya akan cari data jumlah Alfamart berapa seluruh Indonesia, jumlah Indomaret berapa, jumlah Carrefour berapa, juga usaha-usaha sejenis yang lain berapa, terus posisinya terhadap keuangan negara dan rakyat Indonesia bagaimana, potensi penjajahannya di mana dan berapa jumlahnya segala macam. Perlakuannya terhadap pedagang-pedagang yang masuk di situ bagaimana dan seterusnya. Itu kan akan menunjukkan tingkat imperialismenya. Dan itu kan kita tetap harus mendata dengan agak lebih substansial. Kalau tidak, kita juga menyengsarakan orang. Misalnya orang nang Indomaret jur ora cetha tenan, ora payu tenan kan jur sing menderita yo karyawane barang. Tur kuwi kan itu kan
itu kan apa franchise itu. Nah kalau franchise berarti kalau betul nggak franchise ya itu? Itu berarti saya bisa bikin Indomaret. Saya beli 600 juta sertifikasinya, terus saya bikin tempat dengan persyaratan-persyaratan yang dipandukan oleh mereka, kemudian kulaannya kemana sudah diorganisir secara nasional. Kita selalu dapat pasokan-pasokan tertentu. Nah saya kira aku nggawe ono Indomaret mak iya umpamane tak golek ke duit dengan cara ngerampok, dengan cara saya. Soalnya ini kan kita sudah mempelajari bagaimana cara kita akan kira ya. Asal usulnya santet itu, sobari rung-rung ya. Asal usulnya santet itu menurut Sabrang, ini tanggung jawab Sabrang. Itu karena karena Gajah Mada dulu ketika dia mengirim ribuan pasukan ke Eropa Barat, ke Asia Tengah, ke Afrika, kemana-mana, itu kan butuh maintenance konsumsi yang permanen. Nah waktu itu teknologi masak bagaimana? Sudah ada kompor yang bagaimana? Maka yang mereka lakukan, yang kita ketahui ada dua hal. Yang pertama adalah Gajah Mada dengan para ahli makanan di Majapahit membuat makanan padat. Jadi tempe, opo-opo, campur-opo yang bergizi dipadatkan menjadi satu pil, apa sak jamu cilik ngono kayak bunder. Itu menelan itu satu kali kenyang perut. Cuman tidak merasakan enaknya orang makan waktu nginyami, waktu ngicapi gue. Tapi secara kesehatan dan kenyang dan sehat. Itu cara pertama. Cara kedua adalah Gajah Mada melatih ratusan pendekar, ratusan ahli kanuragan dan kebatinan untuk mengirimkan makanan langsung ke perutnya para prajurit di luar negeri. Jadi ini mata kaji rambutnya sebelum berangkat masing-masing setor beberapa helai rambut. Ya, helai rambut itu nanti untuk Joko Jati dengan rambut ini maka terjadi gelombang pengiriman makanan dari transformasi, deformasi, transformasi. Jadi dari materi ditransformasi, dideformasi menjadi partikel-partikel kecil, terus akhirnya menjadi bebas waktu sehingga kemudian sampai-sampai diterjemahkan lagi menjadi makanan masuk perutnya. Nah, di antara 100 pengirim makanan jarak jauh ini paling tidak ada 5-10 orang yang kemudian punya ide. Berarti orang yang bisa ngirim panganan barang lagi, ngirim tekek nang wetenge wong ya iso, ngirim pisau ya iso, ngirim sendok ya iso, ngirim apa wae yang akhirnya menjadi santet. Nah idenya Kiai Kanjeng lain lagi. Idenya Kiai, karena teman-teman mau bikin drama yang judulnya nanti awal Maret, judulnya Nabi Darurat Rasul Ad Hoc. Salah satu dialognya seperti itu. Berarti yang dikirim bukan hanya makanan, bukan hanya santet. Lah berjurit semono oke berbulan-bulan jauh dari istri. Berarti so kirim nang omahe. Kirim mano itu. Jadi ide caca iki. Iki nek aku ora duwe ide kuwi. Sebagai penulis aku ora punya ide seperti itu. Wah kok yo tekan iku nu ya. Oh dadi kowe kirim gendalo nang omahmu dhewe ya. Terus ana siliane ide, ya ora kudu sing kono kirim, sing omah ya isih kirim lho. Akhirnya harus dioprang ning delok ini kita. Iya Taitan. Salah kirim. Ini gara-gara Sabrang cerita mengenai Gajah Mada yang bahannya saya tidak tahu dari mana. Nah, saya ngomong ini teman-teman sekalian untuk melanjutkan bahwa ini tidak bisa malam hari. Sebenarnya Sobari ngomong apa saja kita tidak ada masalah dan kita setuju itu semua. Andaikan ini kan kalau cuma didengar oleh seorang segini tidak akan punya pengaruh yang cukup signifikan untuk untuk semua yang Anda maksud karena jumlahnya sama sekali tidak mencukupi. Sama sekali tidak mencukupi. Itu pun juga akan bertengkar sama yang sudah capek-capek jual sawah, jual apa segala macam untuk franchise. Karena itu kan franchise, orang kita juga. Semua pekerjaannya orang kita, produk-produknya juga mayoritas produk orang Indonesia juga. Jadi ada juga yang masuk ke perutnya orang Indonesia, itu masalahnya.
Yang paling bersalah menurut saya adalah perkenan atau izin dari Pemda-Pemda untuk mendirikan yang begitu-begitu tanpa memperhitungkan akses terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten itu, kan gitu. Itu yang harus kita persoalkan. Oke. Jadi setelah mungkin saya yang nambahin, monggo. Saya pengen merespon sedikit. Saya mencoba objektif di sini. Tadi salah satu poin yang dikatakan adalah mereka menjual psikologi. Mereka menjual psikologi bahwa produk tempat mereka lebih sehat, lebih bersih dan segala macam. Itu salah satu titik yang menurut saya kita juga punya andil yang sangat besar untuk merusak itu semua. Maksudnya begini, kalau Anda mendengar ini jam impor loh ini, itu langsung pikiran kita bahwa jamnya itu lebih bagus. Misalnya kita beli baju, ini sisa ekspor loh ini, sisa ekspor. Itu bayangan kita, oh ini standarnya ekspor berarti lebih bagus produknya. Itu kan yang terjadi bahwa sebenarnya kita tidak punya kepercayaan kepada kita sendiri, pada kualitas kita sendiri, karena kita tidak punya standarnya, standar kualitas. Pakai contoh lagi, misalnya Singapura iso kaya raya luar biasa seperti itu. Saya ceritakan dua saja alasannya. Karena pertama dia sangat tahu memanfaatkan geografi bahwa Indonesia ini, daerah kita ini persilangan perdagangan yang luar biasa. Jadi dia bikin galangan kapal yang jauh lebih efektif daripada yang kita punya dengan standar yang luar biasa. Maka semua lari ke sana. Yang kedua, kita tidak bisa ekspor ke Timur Tengah dan ke banyak negara di luar negeri, tidak bisa ekspor langsung, harus melewati Singapura. Karena mereka tidak percaya impor langsung dari Indonesia. Jadi gunanya Singapura ini sorting barangnya apa elek, milih dan ngedoli 5 kali lipat lebih mahal. Itu betapa biasa ini sampai tahu sendiri. Kalau di internet mau transaksi lewat kredit card, nek wong Indonesia seperti apa susahnya. Kita tidak punya standar untuk bisa dipercaya oleh orang lain, sehingga kita tidak percaya pada standar kita sendiri. Saya dengar cerita ada teman saya yang kerja di pengetesan kualitas pupuk. Jadi dia sering, ini ada produk mau dilemparkan, terus dia harus ngetes kandungan nitrogennya berapa, kandungan ini berapa, tepat atau tidak. Dan menurut tes dia itu tidak lolos. Jumblung teman SMA saya tidak lolos, sama dia tidak diloloskan. Kemudian datang lagi dengan produk yang baru. Produk yang baru ini kualitasnya sangat bagus dan sama dia diloloskan. Setelah 2 bulan 3 bulan kemudian dia survei ke pasar cari produk yang dijual, dan ternyata produk yang dijual adalah yang diteskan pertama, bukan yang kedua. Dan itu terjadi di mana-mana. Kita tidak punya. Sekarang kalau luar negeri mereka punya standar ISO, mereka punya standar kesehatan seperti ini, mereka punya standar yang sangat-sangat ditaati, sehingga mengeluarkan produk tidak gampang dan ketika keluar sangat bisa dipercaya. Kita tidak punya standar seperti itu. Jadi kalau ada pilihan mau ke toko luar negeri, sing duwe wong luar negeri atau yang punya orang dalam negeri, otomatis kita mau ke toko yang punya orang luar negeri. Karena kita sendiri tidak percaya dengan standar dulure dhewe, ya jojo ngaku sih ya. Jojo. Nah karena kita sudah punya mentalitas seperti itu. Kalau kita tidak membangun standar, kalau kita tidak di dalam dunia ini standar sangat dibutuhkan. Standar kesehatan, standar kebersihan, standar itu dan dijalankan dengan benar itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena tanpa standar kita selalu beli kucing dalam karung. Nah ini luar negeri terus terang jauh lebih matang daripada kita. Dan efeknya ketahuan sendiri dari Singapura tadi, dari macam-macam lah. Hanya karena kita tidak punya standar yang baik. Untuk cerita penutupnya, ada cerita lagi seorang pengekspor karet ke Jerman, ekspornya ton-tonan dan langsung berlangsung beberapa tahun terus langsung di-cut sama Jerman. Alasannya cuma satu,
karena setahun terakhir banyak kiriman karetnya yang mengandung sandal jepit. Karpe biar karetnya bisa lebih banyak, tapi kualitasnya menurun, mereka tidak bisa mempercayai produk kiriman itu. Selesai, harus lewat Singapura lagi. Itu ekses dari kita juga, dari budaya yang kita punya, dari regulasi yang kita punya. Kita punya standar, yaitu apa saja yang dari luar negeri itu yang baik, kan gitu standar kita. Nah ini Pak Sobari, ini masalah budaya dan mental. Jadi shortcut tadi itu bagus-bagus saja, saya senang. Tetapi sebenarnya kita sendiri punya potensi yang sangat besar untuk menghancurkan kesejahteraan kita sendiri, kan itu. Mbak Via kemarin ke Samsat untuk bikin SIM baru. Dan dia mentaati semua aturannya. Kemudian di tengah-tengah nunggu foto apa-apa itu ngelihat SIM, dia bikin SIM. Terus Mbak Via tanya, itu kalau becak yang ada motornya, ada mesinnya bagaimana? Itu polisinya langsung jawab, itu tidak boleh sebenarnya. Nah ini bagaimana nih jawaban itu tidak boleh sebenarnya? Karena standar menurut dia kendaraan bermotor itu ya yang Honda, apa yang bikinan Jepang atau bikinan Korea, kan begitu, atau bikinan Jerman. Yang disebut kendaraan bermotor itu bukan bikinan Indonesia. Jadi mestinya kan gembira dong kalau ada orang kreatif, kan gitu kan, mengembangkan. Tapi di Indonesia, nah sekarang ini ada mobil nasional ini kita secara polos kita senang-senang saja dari SMK Solo itu, ya. Tapi kita harus lihat ini. Biasanya di belakang itu ada kucing yang melubangi karung gitu. Nah ini kita tunggu ada apa ini sebenarnya. Sebab tidak bisa semudah itu. Karena saya sama Sabar ingin menemani sekian banyak penemu yang dasar di Indonesia yang sampai hari ini belum bisa kita recover untuk membela nasib mereka. Karena justru kalau Anda bikin standar sendiri, kalau Anda bikin kreativitas sendiri yang dalam negeri, yang made in Indonesia, itu ancaman. Karena itu akan mengancam stabilitas dan establishmentnya, perdagangannya para pejabat dengan produk-produk luar negeri. Karena mereka semua dapat kekayaan dari situ. Belum lagi kalau sampai ke copyright, ya, Bang. Jadi di Indonesia ini kalau Anda punya barang baru, itu Anda ngetes, itu Anda daftarkan hak ciptanya, itu Indonesia tidak punya keahlian dan alat untuk apa namanya? Untuk verifikasi dan mengesahkan bahwa ini penemuan baru. Jadi gelem ora gelem kowe nang luar negeri dan kowe dikodo ning kono. Jadi benar Pak Sobari, ini bukan negara, dan sudah lama kita bilang ini bukan negara. Ini pura-pura negara tapi ditunggangi oleh orang yang kebetulan menjabat untuk cari uang sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan rakyatnya, kan begitu. Dan Anda kalau masih bilang, waduh, mbok tolong jadi presiden tahun 2014, itu orang malas yang ngomong begitu. Anda pikir bisa diselesaikan oleh presiden baru, sopo sing kok pilih? Kan gitu. Tidak bisa, ini komplikasi masalah kita ini sudah sampai ke mau revolusi batin. Pokoknya kok ajak revolusi lu rusak di mana sih direvolusi ya. Mau reformasi hukum kata Mas Toto, reformasi hukum. Lo semua yang ngurusi hukum lebih busuk dari hukumnya. Arep nangkep maling, kabeh petugasnya nangkep maling iki rampok ya. Piye? Arep piye kowe? Nek ora putus asa dosa kowe. Angel lagi, fatwa angel lagi. Malah putus asa wajib ya ini. Artinya secara rasional, pikiran tok, intelektualitas tok, kita tidak menemukan jalan. Maka apa yang Sobari ceritakan kepada saya senang dengan catatan ojo kok niatiku engko mbubarke Carrefour tenan ra iso. Niatono sebagai setoranmu kepada rakyat dan Tuhan, sehingga nanti cahaya itu akan, dan aku percaya kuwi. Ora iso iki apa-apa ke Indonesia ya ora iso. Wis campuran kuwi. Sapa presiden sing terbaik di dunia sapa wis? Njaluk 5. Tak tekake rene kok uleg dadi siji, dadi ramuan baru dadi presiden Indonesia. Kemarin di Surabaya
Nyun Sewu ini saya tambahin toh supaya ngelaporin mak yang di sana. Itu kan si Mas Henry ada nggak Henry sekarang? Itu kan pokoknya dia berpendapat Indonesia ini harus diurus oleh pemimpin seperti Hitler. Tapi kemudian setelah kita hitung semua, jamaah berpendapat, ayo modar kok Hitler ini. Saya ini Hitler mimpin, telung dina wis modar kena santet. Maka dia harus punya rangkep. Kalau Anda mau menjalankan kebaikan di Indonesia, percayalah tiap hari Anda akan disandet orang. Saya tiap hari. Ya nggak ngapa-ngapain ini. Ya cuma begini-begini toh. Ini sekarang nih masih. Dan masih saya beri kemurahan untuk belum saya keluarkan. Nggak bisa Anda berbuat baik di Indonesia kecuali di kalangan kita sendiri yang kecil ini. Inilah namanya negeri ma'iyah. Maka ciptakanlah negeri ma'iyah. Orang kita ngomong 10, 20, 30, 40, tapi Anda bisa hidup dengan berputar di antara Anda. Apa modalnya, ilmunya, jualannya, segala macam. Syukur kiri kanan Anda hanya berurusan dengan orang yang sudah Anda bangun dulu persaudaraan dan moralnya. Baru urusan. Kowe aja ndandake handphone nang toko, kowe kudu ndandake handphone nang wong sing kenal. Engko ming sak mur diganti kowe 50.000 kok. Saking bodone kowe ming masang ringtone anyar lho. 20.000. Wis sing pekok sapa? Sing pekok sing duwe handphone. Dan itu Nyun Sewu iki dodol handphone iki Zainal. Rodri, dia tidak melakukan itu mereka. Saya mengerti persis itu. Dan itu semua anak-anak saya juga semua. Ada yang saya tega, ada yang saya nggak tega. Maka di Indonesia ini Anda harus punya banyak saudara. Di bidang apa Anda saudaranya siapa, di bidang apa siapa kepercayaan Anda begitu. Ojo kok colke awakmu nang tengah dalan wakaf kowe, hati-hati kowe. Arep kok wakafke nang sapa tanahmu? Aku takut. Kamu punya tanah 1 hektar, kamu wakafkan ke siapa saya tanya? Kalau kamu mau wakaf, wakaf aja harus hati-hati. Nanti diperebutkan NU Muhammadiyah RDI ini modal ras itu di ganjaran kuwi. Mending didik anakmu sing apik kok amanatke nang anakmu. Apa sapa sedulurmu sing pancen cedak tenan wis bermakyah tenan wis bertahun-tahun. Nek wakaf wis pokoke saya wakafkan wis mangsamu apik kuwi dadi PKS. Nek ora dadi Muhammadiyah, dadi NU, dadi apa tergantung takmir masjidnya pertarungannya siapa yang menang kan gitu. Kan gitu. Hati-hati sekarang. Bukan saya menyuruh Anda untuk eksklusif, tidak, tapi harus berdaulat. Di setiap sentuhan hidup Anda harus punya kedaulatan. Cetho, nek aku ndandake motor nang iki. Nek aku ndandake handphone mungkin nek aku tuku rujak nang iki. Kudu cetho kowe. Sahabat-sahabat nek ora ya nek soyon desa saya ora masalah gitu ya. Nek soyon dhuwur kowe saya modern kowe. Berapa banyak saya dikelui itu nek cara Jawane dikena ngene kae. Disambati oleh orang-orang yang dimakan temannya sendiri. Oleh saudaranya sendiri. Dipangan. Loh itu benar-benar dipangan. Itu teman-teman sekalian. Saya hanya menceritakan kepada Anda bahwa berbuat baik itu indah. Dan supaya indah benar, supaya lebih indah lagi, Anda harus cerdas di dalam berbuat baik, mengerti peta dan skala di dalam perbuatan baik, mengerti dialektikanya, supaya perbuatan baik Anda maksimal efektivitas dan barokahnya. Gue ngekei duit 1.000 nang Pak Sobari kan beda dengan 1.000 kok pakai tukang becak. Lu efektif nih sebagai barokah, sebagai pahala. Nah tukang becak nang Sobari 100 miliar lah, lagi dari barokah. Orang jurnal nawak ke jipi nang aku. Modal lah. Barang regane gitu. Mung ra asok-asok ke. Nawani nang konco larang kok ngene asu ngono apa. Ning ora apa nek asu mengasukan di antara sahabat itu kan kemesraan. Kemesraan. Kebajikan hidup, malah anak bahasanya loh. Miso adalah kebajikan asalkan dilakukan di antara orang yang sudah bersaudara dan saling cinta, kan gitu ya. Nah, berarti ketika ngomong bojono bisimu su ya su belum masuk. Ya
Ini Kiai Kanjeng kayak menunggu Bayu. Itu teman sekalian, mohon maaf ya. Gitu ya Prang ya. Mungkin Saprang bisa menceritakan nanti kalau contoh-contoh yang luar biasa. Tapi jangan terus tidak dibenarkan apa yang beliau omongkan. Ini investasi luar biasa. Di tengah zaman kaya ngene iki ana wong wanine kaya ngene iki. Mbok. Wono apa tak belani kowe iki? Sapa wani nyentuh aku. Enak kowe. Nek jarene Nevi di drama besok gunung tak tugel. Segoro tak sigar. Ya toh? Denowo tak tungkul. Sapa wae wani njemok kowe. Kejaba wong wedok. Begitu teman sekalian, saya berikan kepada Mas Toto, kita puncai dengan Pak Mustafa. Tepuk tangan semua untuk Pak Sobar. Oke, kita punya PR bulan depan. Mungkin Saprang bisa mempresentasikan penelitian-penelitiannya yang lebih ke dunia lah. Saya mungkin sudah selesai bulan depan penelitian saya tentang retail di Indonesia. Nah, saya kira nanti Bapak Sobari menyaksikan apa yang terjadi lah ya. Dan saya kira besok sudah meningkat lagi. Wis negara iki wis jelas munyo, wis jelas ora ono gunane, wis jelas wis ora usah dikandak-kandake meneh. Wis cetha nek dikandak-kandake terus malah saya ora percaya bahwa negara iki dan ora ono gunane. Jadi yang kita bicarakan adalah bagaimana keruntuhan hasil-hasil di mana negara sudah tidak ada fungsinya, sudah tidak ada gunanya. Itu yang salah satunya nanti kita coba janjane barang dagangan Indonesia kok rakyat pada akhirnya hanya dijadikan konsumen itu lara-lara itu. Monggo di Bekasi penyair rusak-rusakan langsung ngadeg. Monggo musik dan karena Pak Sobari sudah berjanji untuk istiqomah dengan revolusinya, maka kita kasih hadiah satu nomor yang akan dibawakan oleh Mas Imam, Mas Ale dan semuanya yang berjudul Khauf. Khauf itu wedi, artinya rasa wedi. Khauf, wedi mengenang Gusti Allah. Monggo enggak gini kita kebut mengenai tadi ini yuk.